Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 476. Davos tidak percaya sekarang, masih ada orang seperti itu di dunia surga dan manusia. Dia adalah kekuatan tempur tertinggi di dunia surga dan manusia, dan dia tak terkalahkan. Mengapa dia terbunuh dalam hitungan detik dengan satu gelombang? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Davos bertanya dalam hatinya tidak mengerti. Pada saat ini, Tuan Xi memandang Davos dan berkata dengan enteng, "Ada apa? Melihatmu, kau sepertinya tidak puas, kau tidak menerimanya?" Setelah berbicara, Tuan Xi menjabat telapak tangannya dengan ringan, dan meminta Davos untuk hanya merasakan kekuatan di tubuhnya yang menghilang dalam sekejap, dan kemudian lubang darah di dadanya juga pulih seperti biasanya. "Kau sudah pulih, lalu ayo bertarung lagi," Tuan Xi berkata. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang lagi. Dan ketika Musha melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang Dev bicarakan. Seseorang yang bisa menyelamatkan istrinya. Meskipun Musha sudah sekarat saat ini, sangat berharga untuk menyelamatkan istrinya. Davos memandang Tuan Xi, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Dia merasa Tuan Xi sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Brengsek. Tidak ada yang pernah mempermalukanku seperti ini. Davos meraung, seluruh tubuhnya berputar seperti binatang buas, dan dengan raungan, seluruh tubuhnya terbungkus api hitam. Aura yang menakutkan terus menyapu, dan tubuh serta jiwanya terbakar pada saat yang bersamaan. Aura teror terus menyebar kemana-mana, seolah-olah menghancurkan seluruh dunia surga dan manusia. Setelah melihat ini, Taois Walis dan yang lainnya mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya terbungkus api hitam. Davos memelototi Tuan Xi dan memukulnya. Pukulan ini berisi kultivasi seumur hidupnya. Jika dia tadi menggunakan pukulan ini, Musha sudah dikalahkan sejak lama, dan Caesar Lin dan yang lainnya akan binasa sejak lama. Semua orang mundur satu demi satu, menyaksikan pemandangan yang menakutkan. Banyak murid dari sekte pembakaran api mati di sini satu demi satu karena mereka tidak punya waktu untuk mundur. Bahkan dua anak Davos yang meminta diperas oleh aura yang menakutkan ini. "Ayah!" Tidak peduli bagaimana mereka berteriak, dia sepertinya tidak mendengarnya ketika mereka berkata kepada Davos. Davos gila, bahkan anak-anaknya sendiri diabaikan, dan dia melihat anak laki-laki dan perempuannya mati di bawah kengerian aura yang membakar jiwanya. Tuan Xi tersenyum tipis, matanya penuh penghinaan. Dengan lambaian lembut telapak tangan Tuan Xi, aura menakutkan itu menghilang lagi, dan dada Davos sepertinya terkena semacam kekuatan, dan sebuah lubang darah muncul. Davos berdiri diam, menatap lubang darah di dadanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Antara langit dan bumi, sekali lagi jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Davos bertanya lagi. "Mengapa? Mengapa di bumi? Kenapa bisa seperti ini?" Dia menangis ketika dia bertanya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Selama ini, sekte pembakaran api telah menjadi yang terbesar di dunia surga dan manusia, dan kekuatannya juga diakui sebagai yang tak terkalahkan di dunia surga dan manusia. Tetapi mengapa Tuan Xi tiba-tiba muncul? Dia sudah bisa naik alam surgawi sejak lama. Tetapi untuk menikmati pemujaan di dunia surga dan manusia dan reputasi dunia surga dan manusia yang tak terkalahkan, dia belum naik ke alam surgawi untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya, bagaimana ini bisa menjadi seperti ini hasilnya? Dari mana Tuan Xi ini berasal? Di depannya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Davos bertanya dengan putus asa, keputusasaan itu lebih tidak nyaman daripada kematian. Apa yang lebih putus asa daripada bertanya adakah orang-orang kuat sekte pembakaran api yang tersisa yang belum mati? Mereka menyaksikan dengan kosong satu persatu, orang-orang ini semuanya biksu transformasi alam abadi negeri peri, dan mereka bisa bertarung dengan Caesar Lin dan yang lainnya. Melarikan diri. Di benak para master sekte pembakaran api ini, hanya ada satu pemikiran saat ini. Lebih dari selusin master sekte pembakaran api tiba-tiba melarikan diri ke segala arah, menggunakan kekuatan tercepat mereka untuk melarikan diri. Jangan pernah biarkan mereka melarikan diri.
Dev sekilas, manfaatkan situasi untuk mengejar. Caesar Lin dan yang lainnya akan mengejar mereka juga. Tapi dia melihat Tuan Xi dengan santai mengangkat tangannya. Wus. Huh. Lebih dari selusin master dari sekte pembakaran api dari semua sisi meledak hingga tewas pada saat yang bersamaan. Orang-orang ini tidak berada di arah yang sama, dan bahkan jarak untuk melarikan diri pun berbeda. Tetapi di bawah lambaian santai Tuan Xi, mereka semua meledak sampai mati pada saat yang bersamaan. Tas penyimpanan orang-orang ini perlahan terbang dan jatuh di depan Dev. Untukmu. Tuan Xi berkata. Dev ingin tertawa, tetapi dia tidak tahan untuk tertawa, jadi dia menyimpan tas penyimpanannya. Dan Caesar Lin dan yang lainnya mati rasa. Mereka semua adalah biksu transformasi alam abadi negeri peri. Siapapun di antara mereka dapat mendominasi suatu area di dunia surga dan manusia. Terutama 5 penguasa wilayah utama, sebagai master wilayah dari dunia surga dan manusia, mereka bertanggung jawab atas 5 wilayah utama. Setiap kali mereka muncul, mereka dapat mengendalikan hidup dan mati para biksu di setiap wilayah. Di mata para biksu dunia surgawi dan manusia itu, penguasa wilayah mereka adalah dewa dan tuan. Tapi sekarang, mereka bahkan bukan semut di depan Tuan Xi. Melihat penguasa sekte pembakaran api yang dipenggal dalam sekejap, dan dia sudah kehilangan ekspresi apapun. Meskipun dia tidak mati sekarang, dia tidak berbeda dengan mati. Tepat ketika Dev dan Caesar Lin dan yang lainnya sangat bahagia, tiba-tiba seluruh dunia surga dan manusia jatuh ke dalam kegelapan. Seolah-olah akhir dunia akan datang, dan aura yang menakutkan perlahan mendekat. Semua orang melihat bahwa di kejauhan di sana, peti mati perunggu terbang perlahan. Dan di atas peti mati perunggu itu, masih ada seseorang yang duduk. Ketika peti mati perunggu mendekat, baru saat itulah Dev mengenali orang ini, dan dia ternyata adalah Harmen Wen. Caesar Lin dan yang lainnya menatap peti mati perunggu di depan mereka dan orang di atasnya, mereka semua seperti jatuh ke angkasa yang dalam. Sekalipun pihak lain tidak memberikan tekanan apapun, hanya tatapan biasa ini saja membuat mereka semua merasa seakan-akan hati mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar. Ketakutan semacam itu tampaknya sudah bawaan. Hanya dengan melihat orang di peti mati perunggu itu, ketakutan di hatinya pun tidak hilang. Kau ada di sini. Tuan Xi memandang Harmen dan tersenyum tipis. Apa yang seharusnya datang, akan selalu datang. Harmen juga sedikit tersenyum. Mereka berdua ternyata seperti teman lama. Leluhur, leluhur, selamatkan aku, kau ada di sini. Setelah Davos melihat Harmen, matanya berbinar dalam sekejap, dan dia berteriak keras. Leluhur saya ada di sini, kalian semua hanya menunggu untuk mati. Hahaha. Davos tertawa terbahak-bahak, dia akan menggandakan penghinaan yang baru saja dia terima, dan semua orang akan membayarnya kembali. Palalu. Diam, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Harmen berkata dengan enteng. Davos tertegun sejenak, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan berkata, leluhur, mengapa ini? Karena aku bukan lawannya. Kata Harmen sambil melihat Tuan Xi. Kau cukup sadar diri. Tuan Xi tersenyum pada Harmen. Jika aku diberi lebih banyak waktu, sebelum formasi besar langit dan bumi ini diaktifkan, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sayangnya, waktunya belum tepat sekarang. Aku hanya bisa terus menunggu. Setelah Harmen selesai berbicara, sosoknya perlahan menghilang, dan peti mati perunggu menghilang bersamanya. Tuan Xi melihatnya, tetapi tidak mengejarnya, dan membiarkan Harmen itu pergi. Tuan Xi, mengapa kau tidak mengejarnya? Dev tidak mengerti mengapa Tuan Xi membiarkan Harmen itu pergi. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Bahkan jika aku mengejarnya, sekarang formasi besar langit dan bumi diaktifkan, dia bisa bepergian dengan bebas, itu tidak berguna. Tuan Xi menggelengkan kepalanya dan berkata. Davos melihat Harmen yang menghilang, dan akhirnya benar-benar mati dengan patah hati. Bahkan saat Dev mengambil tas penyimpanannya, Davos tanpa gerakan sedikit pun. Hatinya sudah mati, dan tidak ada bedanya dengan abunya. Melihat tas penyimpanan Davos, Dev tersenyum lebar. Tuan Xi,
bisakah Anda menyembuhkan senior Musya ini? Dev menunjuk Musya, yang terluka parah dan sekarat, dan berkata, Tuan Si tidak berbicara, tetapi dengan sentuhan lembut telapak tangannya, Musya hanya merasa tubuhnya penuh kekuatan, dan seluruh tubuhnya melompat dalam sekejap. Melihat tubuhnya sudah sembuh total, Musya langsung bersemangat, lalu berlutut di depan Tuan Si. Saya mohon senior untuk menyelamatkan istri saya. Musya mengeluarkan jasad istrinya. Karena telah diawetkan sepanjang waktu, istri Musya masih seperti aslinya, dan tidak ada pembusukan di tubuhnya. Tuan Si, istri senior Musya telah meninggal selama ribuan tahun. Aku ingin tahu apakah Anda bisa menyelamatkannya? Dev juga berkata pada Tuan Si. Tuan Si melihat mayat itu, sedikit mengerutkan kening, dan berkata, dia telah mati selama ribuan tahun. Saya khawatir dia telah bereinkarnasi. Saya hanya bisa membantu untuk melihat. Jika jiwanya belum bereinkarnasi, aku bisa memanggil jiwanya kembali dari neraka. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya ke mayat itu, dan dunia bergetar dalam sekejap, dan sebuah lorong aneh terbuka di depan semua orang. Dari lorong itu, terdengar teriakan keras, seolah-olah dari neraka. Semua orang melihat pemandangan ini, semua tercengang, lagi pula, mereka belum pernah melihat lorong yang begitu panjang, apalagi mendengar suara yang begitu keras. Suara-suara ini berasal dari neraka yang sebenarnya. Segera, tubuh jiwa perlahan muncul di lorong itu, dan Musya melihat tubuh jiwa di depannya, sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Itu istrinya, jiwa istrinya. Itu hanya beberapa tarikan napas, dan orang yang telah mati selama ribuan tahun perlahan membuka matanya saat ini. Istriku, istriku. Sayang. Musya bergegas dan memeluk istrinya dengan erat. Suamiku, di mana kita? Bagi istri Musya, 1000 tahun ini seperti tidur. Musya terdiam karena kegirangan. Tidak ada reinkarnasi selama 1000 tahun, itu adalah cinta sejati. Tuan Si memandang Musya dan istrinya dengan iri di matanya. Dev melihat mata Tuan Si, dia mencondongkan tubuh ke depan dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan Si, apakah Anda memiliki seorang istri? Tuan Si memelototi Dev dan berkata, Oh, bocah edan. Bagaimana seorang kultivator bisa terikat secara emosional? Itu disebut pasangan kultivasi ganda, pasangan yang bersama-sama untuk tujuan meningkatkan kultivasi. Kau bocah geblek. Dasar brengsek, kau menghabiskan seluruh energimu untuk wanita. Pantas saja kekuatanmu meningkat begitu lambat. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki, mereka semua hanya untuk kesenangan sesaat. Ketika kau naik ke alam surgawi, kau akan menghadapi lebih banyak kesulitan. Aku juga akan pergi. Setelah sampai di alam surgawi, aku mungkin tidak bisa lagi menolongmu dengan bebas. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Ingat, kau harus berlatih keras. Setelah Tuan Si selesai berbicara, tubuhnya perlahan berubah menjadi ribuan cahaya putih di depan semua orang, dan perlahan menghilang. Tuan Si. Dev berteriak, tetapi tidak pernah ditanggapi lagi. Di tangga lantai 9, pemuda itu berteriak kehampaan, Guru, orang itu telah pergi, cepat keluar. Orang tua itu perlahan-lahan menjulurkan kepalanya keluar dari kehampaan, ekspresinya sangat gugup. Murid, apakah orang itu benar-benar pergi? Benar-benar pergi. Bocah itu mengangguk. Dia membuatku takut setengah mati. Orang tua itu menepuk dadanya, lalu berkata, Murid, lepaskan airnya, terus lepaskan airnya, biarkan dia pergi. Biarkan bajingan itu pergi. Guru, air telah membanjiri gunung Jinshan emas, bagaimana kita bisa melepaskannya? Pria muda itu sedikit mengernyit. Aku meminta kau melepaskannya, kau bisa melepaskannya, kenapa ada begitu banyak omong kosong? Lepaskan saja saat aku menyuruhmu. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Goblok. Orang tua itu menampar kepala pemuda itu, lalu menghilang. Anak laki-laki itu mengerutkan mulutnya. Dunia surga dan manusia. Suasana hati Musya perlahan menjadi tenang,
dan dia memandang Dev dengan penuh syukur. Tuan Chen, karena saya telah berjanji kepada Anda untuk mengabdi selama 300 tahun, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Saya sekarang akan membawa istri saya kembali ke alam surgawi dan membiarkannya perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Ketika Tuan Chen tiba di alam surgawi, Anda dapat menemukan saya kapan saja jika ada yang harus aku lakukan. Senior Musha, berhati-hatilah. Dev mengangguk. Di dunia ini, Dev sudah dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan, jadi Musha tidak perlu membantu. Musha mengangguk, membawa istrinya ke dalam cahaya keemasan, dan langsung bergegas ke langit. Melihat Musha yang telah pergi, Tiwin, Shrio, dan Palmer semuanya tampak iri. Mereka awalnya adalah biksu abadi di alam surgawi, tetapi mereka dipenjarakan di tangga menuju langit. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk kembali, tentu saja mereka ingin kembali dan melihatnya. Dev juga melihat arti dari wajah mereka bertiga, jadi dia berkata, "Tiga senior, saya tidak dalam bahaya di dunia surga dan manusia sekarang. Anda juga dapat kembali ke dunia surgawi. Jika saya akan menggunakan ketiga senior, saya akan mencari bantuan dari tiga senior." Tiwin, Shrio, dan Palmer saling melirik. Mereka tahu bahwa Dev sengaja membiarkan mereka pergi. Mereka bertiga berlutut bersama, lalu berkata, "Tuan Chen sangat bijaksana hari ini. Kami tidak akan pernah melupakannya. Ketika Tuan Chen membutuhkan kami pasti akan melewati api dan air." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah Dev melihat ini, dia sangat tersentuh, dan dia akan membantu mereka bertiga berdiri, dan berkata beberapa patah kata. Tapi begitu mereka bertiga selesai berbicara, mereka berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke langit dalam sekejap. Persetan. Dev tidak bisa berkata-kata. "Kaisar Lin, aku akan segera kembali ke alam surgawi. Aku sangat berterima kasih atas perlindunganmu selama bertahun-tahun. Suatu hari nanti, saat kau naik ke alam surgawi, aku akan bermain catur denganmu dan mengajakmu berkeliling pegunungan di alam surgawi." Taois Walis memandang orang-orang yang telah pergi, dan dia tidak tahan lagi. Setelah terjebak selama ribuan tahun, siapa yang tidak ingin kembali? "Guru Walis, jika hari itu datang, saya pasti akan menemukan Anda untuk bermain catur." Caesar Lin tersenyum sedikit. "Guru." Kelly tahu bahwa Taois Walis akan kembali ke alam surgawi. Untuk perpisahan ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu lagi dengan gurunya. Lagi pula, dengan kekuatan Kelly, jika dia ingin naik ke alam surgawi, dia khawatir itu akan memakan waktu lama. Kelly bergegas ke pelukan Taois Walis, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Gadis konyol, tidak ada perjamuan tanpa akhir di dunia ini, tetapi guru sudah menemukan suami yang baik untukmu, guru sudah sangat puas. Kau harus segera hamil anaknya, atau garis keturunan baik anak laki-laki ini akan diambil oleh wanita lain." Taois Walis tersenyum. "Guru, apa yang kau bicarakan?" Kelly tersipu. Tetapi ketika dia masih ingin mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Taois Walis telah berubah menjadi cahaya keemasan dan pergi. Makhluk abadi yang terperangkap di dunia surga dan manusia akan kembali ke alam surgawi saat ini. Setelah ribuan tahun menunggu, semua orang cemas. "Menantu, sekarang kau tidak dalam bahaya. Kami kelima orang tua harus kembali ke rumah kami dan berlatih perlahan." Penguasa wilayah utara melangkah maju dan berkata kepada Dev, "Terima kasih atas bantuan Anda semua. Saya sebenarnya tidak ingin merepotkan, tetapi pada akhirnya, saya ingin meminta 5 penguasa wilayah untuk membantu saya." Dev berkata, "Kita semua adalah keluarga, jadi jika kau butuh bantuan, katakan saja." Penguasa wilayah barat berkata dengan tergesa-gesa. Dia takut hingga buang air kecil 2 kali oleh Tuan Si, dan sekarang dia akan membantu apapun yang Dev katakan. Dia tidak ingin menjadi seperti penguasa sekte pembakaran api. Sebagian besar sekte pembakaran api telah dihancurkan. Saya berharap 5 penguasa wilayah dapat pergi ke sekte pembakaran api dan menyelamatkan master sekte pemurnian senjata yang terjebak di sekte pembakaran api. Selain itu, sumber daya dari sekte pembakaran api dapat dialokasikan oleh 5 penguasa wilayah sesuka hati. Kata Dev. "Oh, tidak masalah." Penguasa wilayah barat mengangguk,
lalu melarikan diri seperti maling. Hanya ada beberapa keramik kecil yang tersisa di sekte pembakaran api, tetapi pasti akan ada banyak sumber daya di sekte pembakaran api, jadi mereka yang pergi lebih dulu akan dapat banyak manfaat. Sial, berlari seperti maling. Beberapa penguasa wilayah lain melihat situasinya, dan mereka semua saling mengejar. Tuan Chen, apakah Anda akan terus menaiki tangga ke langit, atau akankah Anda kembali ke kota matahari dan bulan untuk beristirahat sebentar? Caesar Lin bertanya pada Dev. Kalian kembali dulu, aku akan menerobos beberapa lantai untuk mencari pengalaman. Kata Dev. Oke. Caesar Lin mengangguk. Naik ke lantai 5 tangga. Zeke dan Yuki sedang duduk di lantai. Di depan mereka, seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam, rambut dan janggutnya putih, dan wajahnya berkerut. Ini adalah penjaga lantai 5. Zeke dan Yuki awalnya ingin mengalami di dunia lantai 5 dan mengumpulkan beberapa sumber daya atau sesuatu. Tetapi ketika mereka sampai di lantai 5, mereka menyadari bahwa dunia di lantai 5 telah hilang. Hanya ada aula yang sepi. Di aula ada penjaga lantai 5. Mereka berdua ingin pergi, tetapi mereka langsung ditundukkan oleh penjaga tingkat kelima, duduk dengan patuh di lantai, mengobrol dengan lelaki tua yang aneh ini. Saya tidak tahu apakah dia akan datang ke lantai 5. Jika dia tidak datang, bukankah kita berdua akan terjebak di sini selama sisa hidup kita? Zeke sedikit menyesalinya, dia berharap dia datang bersama dengan Dev. Jangan takut, saudara laki-laki junior, aku mencoba membebaskan diri. Yuki mengikuti Zeke dan berkata, jangan melawan lagi, kalian berdua, alangkah baiknya tinggal di sini dan mengobrol sebentar denganku. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mencapai lantai 5, dan aku hampir bosan sampai mati. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba di aula, kilatan cahaya putih melintas, dan sosok Dev muncul. Saudara Chen, cepatlah dan selamatkan kami. Melihat Dev, Zeke buru-buru berteriak. Sebelum Dev bisa bereaksi, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depannya. Ada seorang bocah, siapa namamu? Orang tua itu bertanya. Nama saya Dev Chen, kata Dev. What? Dev Chen? Orang tua itu terkejut, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dengan wajah menyanjung dan berkata, ternyata Tuan Chen ada di sini. Ini adalah sedikit tabungan yang telah saya tabung selama bertahun-tahun. Saya memberikannya kepada Tuan Chen. Dev terkejut, dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, apakah kau penjaga lantai 5 ini? Ya, benar. Itu saya. Orang tua itu mengangguk lagi dan lagi. Saya dapat membantu Anda menyingkirkan segel penjara dan membebaskan Anda. Bisakah Anda mengizinkan saya mendapatkan tanda? Dev berkata. Tidak, sudah dijelaskan sejak lama. Selama kami membuat Anda bahagia, kami akan bebas. Tidak berani mengganggu Tuan Chen. Bukankah kau hanya ingin mendapatkan tanda? Anda telah mendapatkan tanda sekarang, dan Anda dapat langsung menuju ke lantai 6. Orang tua itu berkata dengan datar. Dev sedikit bingung dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Saudara Chen, selamatkan kami, selamatkan kami. Zeke berteriak dengan keras. Mereka berdua. Dev menunjuk ke Zeke dan Yuki. Apakah mereka berdua berteman dengan Tuan Chen? Orang tua itu bertanya. Ya. Dev mengangguk. Ayo silahkan naik bersama. Setelah berbicara, sebuah tangga muncul di aula utama. Tuan Chen, jika Anda berjalan ke atas, Anda akan mencapai lantai 6. Dev melihat tangga, dia sedikit linglung. Apa artinya ini? Sejak kapan begitu mudah untuk menaiki tangga? Dia bahkan tidak perlu keluar, dia bisa naik ke lantai 6 langsung dari dalam. Dev membawa Zeke dan Yuki menuju lantai 6. Dunia tangga ketujuh adalah padang bintang, tanpa aura dan tanpa makhluk hidup. Yang ada hanya seorang laki-laki berjubah dan memegang tongkat. Tingkat ketujuh merupakan ketinggian yang belum pernah dicapai oleh seorang pun kultivator di dunia surga dan manusia.
Dev tidak tahu betapa kuatnya pria di depannya ini. Orang ini memegang tongkat dan tampak seperti orang cacat. Senior, apakah kita masih perlu berkompetisi untuk lulus level? Dev bertanya. Oh. Tidak perlu, kau hanya perlu naik ke lantai 8 dari sini. Aku berdiri di sini hanya karena penasaran untuk melihat siapa yang bisa membuat pemilik tangga ke surga melepaskannya dengan begitu mudah. Tetapi melihat dirimu, tampaknya kau hanya berada di alam mahayana, dan kau tidak memiliki kualitas yang menonjol. Kata lelaki itu dengan rasa ingin tahu. Senior, aku tidak punya kemampuan khusus, tapi aku punya master di belakangku. Dewa emas pemilik tangga ke surga seharusnya takut pada master di belakangku. Dev berkata dengan tenang. Kalau begitu kau bisa naik sekarang. Pria itu minggir dan membiarkan Dev dan yang lainnya naik ke lantai 8. Tepat ketika Dev hendak naik ke lantai 8 bersama Zeke dan Yuki, mereka tiba-tiba berhenti. Pria itu sedikit terkejut dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Chen, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Senior, sepertinya Anda lupa sesuatu? Kata Dev. What? Lupa apa? Pria itu tampak bingung. Senior, sepertinya Anda lupa memberiku hadiah, kata Dev. Hah? Hadiah? Pria itu tercengang. Senior, kalau bukan karena aku, tidak akan semudah itu bagimu untuk meninggalkan segel penjara di tangga menuju surga, kan? Kata Dev. Pria itu, Zeke dan Yuki menatap Dev, juga tidak bisa berkata apa-apa. Yang lain memohon kepada penjaga tangga untuk memanjat tangga ke surga, sehingga mereka dapat mencapai tingkat berikutnya. Namun Dev bertindak sebaliknya dan langsung memeras penjaga tangga. Saya telah terjebak selama bertahun-tahun, jadi saya tidak punya banyak sumber daya. Pria itu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Dev. Dev menyimpannya tanpa melihatnya, lalu naik ke lantai 8. Namun, ketika Dev tiba di lantai 8, dia mendapati lantai 8 sedang kacau. Bukan saja tidak ada dunia, bahkan tidak ada penjaga. Apa yang sedang terjadi? Zeke sedikit terkejut. Dev juga tidak mengerti mengapa tidak ada penjaga lantai 8. Tepat ketika Dev dan yang lainnya bingung, sebuah tangga muncul dan membawa mereka ke lantai 9. Apakah kita sudah melewati level ke-8? Dev sedikit kecewa. Bukankah lebih baik kalau tidak ada penjaga di sekitar? Kata Zeke. Saya juga ingin meminta beberapa sumber daya kepada penjaga lantai 8, kata Dev. Zeke terdiam beberapa saat. Karena tidak ada orang di sana, Dev hanya bisa membawa Zeke dan Yuki ke lantai 9. Di lantai 9, cahaya lembut bersinar, membuat orang merasa sangat nyaman. Seorang anak laki-laki yang tampaknya masih remaja, mengenakan jubah kuning, diam-diam menunggu Dev dan yang lainnya. Dev memandang pemuda itu dan tahu bahwa orang di depannya tidak mungkin seorang anak kecil. Meskipun ia tampak seperti remaja, ia mungkin telah hidup selama ribuan tahun. Senior, saya ingin bertanya, di mana penjaga lantai 8? Dev bertanya pada pemuda itu. Dia melarikan diri karena dia takut Anda akan meminta sumber daya kepadanya, kata anak laki-laki itu. Dev merasa malu ketika mendengarnya, tetapi dia masih menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, kalau begitu, mengapa kau tidak lari? Oh, begini. Jika aku kabur, kau tidak akan pernah bisa melewati tangga menuju surga, dan kau tidak akan pernah bisa mencapai alam surgawi. Setelah pemuda itu selesai berbicara, seberkas cahaya putih lembut turun. Kau bisa mencapai surga melalui jalan ini, tetapi aku hanya bertanggung jawab untuk membimbing. Mengenai bahaya apa yang akan kau hadapi di alam surgawi, aku tidak akan bertanggung jawab. Melihat cahaya putih itu, Zeke sangat gembira. Bisakah kami melakukannya juga? Tentu saja, kalian adalah teman Tuan Chen, tentu saja bisa. Tetapi jika kekuatan kalian mencapai alam surgawi, akan sulit bagi kalian untuk bertahan hidup. Pemuda itu berkata jujur. Namun Zeke tidak mendengarkan, ada kilatan di matanya. Jika kami pergi ke alam surgawi, bisakah kami kembali? Dev bertanya.
Aku tidak tahu apakah kau bisa kembali atau tidak. Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kau menjadi penguasa alam semesta, kau dapat menjelajahi alam semesta manapun. Jika kau menjadi dewa sejati di alam surgawi, kau dapat menjelajahi semua dunia sesuka hati. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di alam surgawi, apalagi untuk kembali. Meskipun perkataan anak laki-laki itu tidak enak didengar, itu adalah kebenarannya. Dev sedikit malu, dia menatap pemuda itu dan berkata, "Terima kasih, senior. Karena kau tinggal untuk membimbing kami, apakah kau sudah menyiapkan hadiah untukku?" "Mbahmu. Jangan tanyakan hal seperti itu padaku, aku tidak punya apa-apa. Tuanku tidak pernah memberiku barang-barang yang bagus." Bersambung ke episode 477. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.